Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Musleh, mahasiswa Universitas PGRI Argo Pulau Jember dengan NIM 211F10311. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Tari Zamikbar, yang dimana di film ini diceritakan anak yang mengalami gangguan disleksia untuk memenuhi tugas dari dosen saya. Baik, pertama-tama kita akan membahas alur ceritanya, yaitu pertama yaitu ada sebuah anak atau ada seorang anak yang dimana dia hidup di keluarga yang cukup berada dan dia sekolah sebagaimana biasanya, namun gara-gara ketidaktahuan atau tidak mengertinya orang tua terhadap gangguan disleksia, sehingga anak tersebut dimasukkan ke sekolah biasa. Pada suatu hari, si anak ini bertengkar dengan teman sebayanya. Ya maklumlah, seperti anak-anak mungkin beda, mau minjam mainan atau tidak tahu. Mereka bertengkar sampai salah satu dari anak tersebut berdarah. Salah satu anak atau yang mengalami disleksia ini, dia terluka karena hantaman dari teman sebayanya itu, dan sebaliknya dia menggigit temannya yang membuat dia terluka. Walhasil ada beberapa teman yang lain yang melayani mereka. Nah, si anak yang mengalami disleksia ini tidak semerta-merta pulang karena dia ingin menenangkan dirinya dulu di sebuah tempat yang kesepi gitu. Lepas dia pulang, ternyata anak yang temannya dia yang berkelahi tadi itu mengadu ke orang tuanya bahwasanya si anak yang mengalami disleksia ini yang bernama Ishan, saya lupa tadi nama yang anak mengalami disleksia ini, namanya Ishan. Dia mengadu kepada orang tuanya atau mengadu orang tuanya, sehingga orang tuanya mendatangi orang tua Ishan dan melaporkan anaknya yang digigit tadi. Padahal Ishan tersebut juga mengalami luka di daerah kepalanya. Nah, walhasil ayahnya Ishan ini marah besar terhadap anaknya itu. Dia dipukul sedemikian rupa. Akhirnya si Ishan ini mengalami tekanan mental gara-gara si ayah tidak membelanya. Karena kan kalau pada biasanya ketika anak itu anak kandung ya, apalagi anak kandung, dia kalau orang tua yang mengerti akan disleksianya anak ini atau mengalami hambatannya anak ini, si orang tua mesti akan cenderung lebih membela anaknya. Tapi dia malah membandingkan anak yang mengalami disleksia ini dengan anaknya sendiri yang tidak mengalami disleksia. Sebaliknya, anaknya yang lebih tua, yang lebih sulung ini, dia mengalami prestasi yang sangat baik. Nah, disleksia itu sendiri adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, yaitu seperti membaca, menghitung, dan lain-lain, menulis. Habis itu dia tidak hanya mengalami bullying di sekitar pertemanannya maupun keluarganya, dia juga cenderung mengalami perlakuan yang kasar dari guru-gurunya. Nah, pada satu akhir semester, dikarenakan Ishan itu tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam segi pembelajaran, akhirnya Ishan dikeluarkan dari sekolah. Nah, inisiatif orang tuanya itu akan, ketika Ishan itu sendiri dikeluarkan dari sekolahnya, inisiatif orang tuanya ialah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah asrama di suatu tempat yang jauh dari rumahnya. Itu menjadi tekanan mental tersendiri bagi Ishan karena dia harus jauh dari orang tuanya. Nah, walhasil ibunya tersendiri pun pertamanya tidak menyetujui keputusan ayahnya, gara-gara Ishan tersebut cenderung lebih dekat dengan ibunya, dan setiap ada permasalahan baik itu di sekolah, pertemanan, dia selalu mengadu pada ibunya. Karena ketegasan ataupun kekerasan dari orang tua, dari ayahnya yang mengharuskan Ishan itu untuk sekolah di sekolah asrama, akhirnya tidak ada pilihan lain, yaitu Ishan terpaksa sekolah di sekolah asrama. Pada suatu ketika Ishan pindah sekolah pun, dia tak luput dari bullying dari teman-temannya juga. Dan gurunya pun juga ikut andil atau gimana, juga tidak mengerti anak ini mengalami disleksia seperti itu.
Pada suatu hari ketika ada pembelajaran seni, ada satu guru yang basicnya itu juga, di mana guru ini juga pernah mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah SLB. Dia mengajar seni di sekolah asrama tersebut. Ketika guru ini datang, semuanya antusias. Semua murid itu menyambutnya antusias karena guru ini lebih asik dalam segi pembelajaran. Suatu ketika guru ini melihat Isyan itu menyendiri di sebuah ruangan. Nah, ketika Isyan yang kepribadiannya itu menyendiri, jadi inisiatif guru ini bertanya kepada teman sebangku Isyan, kenapa Isyan cenderung bertingkah laku seperti itu. Dia akhirnya temannya ini menceritakan tentang kesalahan Isyan. Pada suatu hari si guru tersebut bercerita tentang seorang yang orang-orang yang berprestasi seperti Albert Einstein, Leonardo da Vinci. Memotivasi karena banyak orang-orang hebat itu berasal dari anak-anak yang mengalami disleksia seperti Isyan itu sendiri. Akhirnya guru seni ini tersebut meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran individual untuk Isyan. Pada saat itu kepala sekolah tersebut pertamanya tidak menyetujui usul dari guru tersebut. Nah, dengan menimbang banyak hal dan juga mendengar penjelasan dari guru seni itu tersebut, akhirnya kepala sekolah pun mengizinkan. Nah, pada saat itu guru seni ini sebut banyak melakukan metode-metode kepada Isyan, yaitu dengan cara mengajarinya secara halus dan juga mengembangkan bakatnya Isyan ini tersebut, karena bakat si Isyan ini lebih cenderung kepada melukis, yaitu visualisasi. Nah, tahap demi tahap yang dilakukan oleh guru seni ini tersebut ternyata membuahkan hasil, yang mana membuat guru ini suatu ketika mendatangi orang tuanya untuk memberitahukan bahwa anak itu tersebut mengalami disleksia, yaitu kesulitan dalam belajar. Ayahnya yang seorang pentemperamen, dia tidak setuju dengan itu. Sedangkan ibunya paham dan mengerti keadaan anaknya tersebut. Nah, pada satu hari orang tua atau ayah dari anak ini mendatangi sekolahnya dan kembali berbincang dengan atau mendiskusikan anaknya tersebut kepada guru seni itu. Akhirnya dengan banyak perbincangan, akhirnya ayah ini lama-kelamaan terluluhkan hatinya dengan penjelasan dari guru itu tersebut, dari hasil-hasil karya anak Isyan ini tersebut, si anak ini yang bernama Isyan ini tersebut. Nah, pas dia sudah pulang atau dia keluar dari ruang diskusi atau kantor guru, dia sedikit tersentuh dengan suatu pemandangan, yaitu di mana Isyan sudah belajar membaca atau belajar mengeja pada bacaan yang ada di mading sekolah tersebut. Akhirnya dengan perasaan yang emosional, orang tua atau ayah ini tersebut menangis karena tidak pernah mengalami Isyan atau tidak pernah melihat Isyan seantusias itu untuk belajar. Tak lama kemudian si guru seni ini mengadakan lomba melukis, di mana lomba itu ditujukan untuk siswa dan guru. Dan pada suatu hari ketika perlombaan itu dimulai, Isyan itu pada pagi harinya bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan semuanya dan mencari ide lukisan apa yang akan dia buat. Sontak gurunya ini panik ketika melihat Isyan tidak ada di tempat lomba itu tersebut, dan beberapa saat kemudian ketika acaranya dimulai, Isyan pun datang dengan membawa peralatan lukis dan ide yang akan dia buat
lukisan apa yang akan dia gambar. Dan sontak gurunya itu kaget karena Ishan menggambar suatu pemandangan objek yang sangat indah, yaitu di mana dia sedang duduk di tepi sungai. Dan Ishan pun sontak juga terkejut karena ketika dia melihat lukisan gurunya, yaitu lukisan Ishan sendiri, yang mana Ishan itu tersenyum. Akhirnya Ishan pun mengalami emosional yang cukup tinggi, yaitu dengan menangis terharu terhadap apa yang ia lihat, yaitu lukisan dari gurunya tersebut. Akhirnya pada akhir perlombaan diumumkan bahwa pemenang dari lomba lukis tersebut yaitu Ishan. Ishan pun menangis karena gembira. Dan hasil lukisannya dengan lukisan dari guru seninya itu dijadikan cover buku tahunan di sekolah itu tersebut. Masalah apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Yaitu pertama, kelalaian orang tua, yaitu yang tidak mengerti dengan kekurangan anak, atau keterbatasan anaknya itu yang disleksia. Itulah yang sangat diperlukan bagi orang tua, terutama untuk mengerti apa yang dibutuhkan anak dan apa yang diinginkan anak, dan apa yang menjadi kekurangan bagi anak. Terima kasih, saya Muhammad Muslim. Atas kekurangan dan kehilafan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.